Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Andayani dengan NIM 17056256068, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan naskah perjanjian kontrak tentang sewa menyewa. Presentasi ini akan diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang, penyusunan perjanjian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pokok-pokok isi perjanjian, dasar hukum yang melandasinya, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Sebelum masuk ke isi perjanjian, saya akan jelaskan dulu latar belakang dan tujuannya dibuat perjanjian ini. Dalam skenario yang saya buat, terdapat dua belah pihak. Pihak pertama adalah pihak PT Geraha Sentosa Property, perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan properti komersial yang memiliki sebuah gedung perkantoran di kawasan bisnis Jakarta. Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas seperti area parkir, lift, sistem keamanan, jaringan listrik, dan sarana pendukung lainnya. Sementara itu, pihak kedua adalah PT Maju Bersama Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Seiring berkembangnya perusahaan ini, jumlah karyawan dan klien terus meningkat, sehingga kantor yang mereka gunakan saat ini sudah tidak lagi memadai. Oleh karena itu, mereka membutuhkan gedung perkantoran baru yang lebih representatif, strategis, dan memiliki fasilitas yang lengkap. Setelah melalui proses negosiasi, kedua belah pihak sepakat bahwa PT Maju Bersama Indonesia akan menyewa gedung milik PT Geraha Sentosa Property selama 5 tahun. Karena jangka waktu kerjasama yang cukup panjang, kedua belah pihak menyadari adanya berbagai risiko yang nantinya akan muncul di kemudian hari. Misalnya keterlambatan pembayaran, kerusakan bangunan, renovasi tanpa izin, pengakhiran perjanjian secara sepihak, sampai kondisi force majeure atau keadaan memaksa. Oleh sebab itu, tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak selama masa sewa berlangsung. Pada pasal 1 bisa dilihat objek yang disewakan dalam perjanjian ini adalah gedung bernama Menara Geraha Sentosa yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 45, Jakarta Selatan. Gedung ini disewa mulai dari lantai 5 sampai dengan lantai 8. Dengan total luas 3.200 meter persegi, lengkap dengan fasilitas parkir, lift, sistem keamanan, jaringan internet, dan pendingin ruangan. Selanjutnya pada pasal 2 bertujuan untuk mengatur dan menjelaskan bahwa gedung ini hanya boleh digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran sesuai dengan kebutuhan PT Maju Bersama Indonesia. Selanjutnya di pasal 3 yang membahas tentang jangka waktu sewa. Untuk jangka waktu sewa sendiri, perjanjian ini berlaku selama 5 tahun. Terhitung sejak tanggal 4 Juli 2026 sampai dengan 3 Juli 2031. Apabila penyewa ingin memperpanjang, mereka wajib memberitahu secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelum masa sewa berakhir. Dan di pasal 4, nilai sewanya disepakati sebesar 2,4 miliar rupiah per tahun, sehingga totalnya selama 5 tahun adalah 12 miliar rupiah di luar pajak. Pembayaran dilakukan setiap tahun melalui transfer bank, paling lambat 14 hari kerja sebelum tahun sewa berikutnya dimulai. Setiap kali menerima pembayaran, pihak yang menyewakan wajib menerbitkan kwitansi atau faktur pajak sebagai bukti yang sah. Perjanjian ini juga mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang. Pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan gedung dalam kondisi baik dan menjamin penyewa bisa menikmati gedung tersebut dengan aman dan tentram selama masa sewa. Selain itu, pihak yang menyewakan juga bertanggung jawab atas kerusakan pada struktur utama bangunan seperti atap atau dinding struktural selama itu bukan akibat kelalaian penyewa. Dan pada pasal 6, penyewa juga wajib membayar sewa tepat waktu, menjaga kebersihan dan ketertiban gedung, serta melakukan perawatan atas kerusakan-kerusakan kecil akibat pemakaian sehari-hari. Penyewa juga tidak diperbolehkan menyewakan kembali gedung ini kepada pihak lain atau melakukan renovasi tanpa izin tertulis dari pemilik gedung. Perjanjian ini juga mengatur soal pemeliharaan dan renovasi gedung. Apabila penyewa ingin melakukan renovasi atau perubahan pada gedung, mereka wajib melakukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada pemilik gedung, lengkap dengan rencana dan spesifikasi renovasinya. Pemilik gedung wajib memberikan jawaban paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan diterima. Jika renovasi dilakukan tanpa persetujuan tertulis, maka itu dianggap sebagai pelanggaran perjanjian dan penyewa wajib mengembalikan kondisi gedung seperti semula dengan biaya sendiri. Selanjutnya, perjanjian ini juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya force majeure atau keadaan memaksa, misalnya bencana alam, kebakaran, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian. Jika hal ini terjadi, pihak yang mengalaminya wajib memberitahu pihak lain secara tertulis paling lambat 7 hari kalender dan kedua belah pihak bermusyawarah untuk mencari solusi terbaiknya.
misalnya penyesuaian nilai sewa atau penundaan pembayaran. Di pasal 9 membahas tentang klausul mengenai wan prestasi dan sanksi. Jika penyewa terlambat membayar sewa, akan dikenakan denda sebesar 0,1% per hari dengan maksimal 5% dari tagihan sewa yang tertunggak. Apabila keterlambatan sudah melewati 30 hari, pihak yang menyewakan berhak memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali masing-masing berjarak 7 hari. Jika setelah surat peringatan ketiga penyewa tetap tidak membayar, pemilik gedung berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Karena kedua pihak sudah sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata untuk hal ini. Dalam menyusun naskah ini, saya berpedoman pada beberapa dasar hukum. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ketiga bab ke-7 tentang sewa menyewa, yaitu pasal 1548 sampai pasal 1600. Selain itu, saya juga merujuk pada pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak, di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Untuk ketentuan wan prestasi, saya merujuk pada pasal 1243 dan pasal 1266 sampai 1267 KUH Perdata. Saya juga menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai dasar kewenangan direksi dalam menandatangani perjanjian atas nama perusahaan. Mengingat perjanjian ini berlangsung selama 5 tahun, tentu ada potensi sengketa yang bisa muncul, seperti keterlambatan pembayaran, perbedaan pendapat soal kerusakan gedung, atau ketidaksepakatan mengenai perpanjangan sewa. Untuk mengantisipasinya hal tersebut, dalam perjanjian ini disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila dalam waktu 30 hari musyawarah tidak membuahkan hasil, maka sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah disepakati sebagai domisili hukum tetap oleh kedua belah pihak. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai naskah perjanjian sewa menyewa gedung perkantoran antara PT Graha Sentosa Properti dan PT Maju Bersama Indonesia. Melalui perjanjian ini, saya berharap dapat menunjukkan bagaimana sebuah kontrak sewa menyewa yang baik harus disusun secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.